Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah etika wirausaha yang berjudul Norma dan Etika dalam Fungsi Keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas ataupun kegiatan perusahaan dalam rangka penggunaan serta pengalokasian dana perusahaan secara efisien. Adapun fungsi manajemen keuangan, yang pertama yaitu sebagai keputusan investasi. Dalam keputusan investasi yaitu sebagai modal suatu perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Yang kedua yaitu sebagai fungsi pendanaan. Di sini dalam fungsi pendanaan yaitu untuk mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasiva. Yang ketiga yaitu keputusan dividen atau pembagian laba. Yang kedua yaitu hubungan saling menguntungkan. Dalam manajemen keuangan finansial di dalam suatu perusahaan terkait dengan upaya tanggung jawab perusahaan atau manajer atas perform atau tanggung jawab perusahaan terutama terhadap penyandang dana dan masyarakat penyetor modal perusahaan yang sudah melakukan go public. Ini berarti bahwa manajemen dalam membina hubungan yang baik dan memberikan kontribusi finansial dengan cara yang saling menguntungkan satu sama lain. Ada beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam yang dijadikan sebagai kerangka acuan dalam melakukan berbagai aktivitas perekonomian. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai asas saling menguntungkan. Yang kedua yaitu sebagai asas manfaat atau kehalalan barang. Yang ketiga yaitu sebagai asas suka sama suka. Yang keempat yaitu asas keadilan. Dan yang terakhir yaitu asas tolong menolong. Selanjutnya yaitu etika dalam alokasi dana. Dalam manajemen alokasi dana oleh perusahaan merupakan kunci bagi tercapainya efisiensi perusahaan. Cara penggunaan dana yang telah diperoleh perusahaan harus mempertimbangkan faktor peluang return yang diperkirakan dapat diraih dan faktor kendala risiko yang dihadapi. Kedua faktor ini pasti akan dihadapi oleh setiap investasi atau alokasi dana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zaidah. D. Etika penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan, sehingga menghasilkan informasi bagi pihak-pihak terkait. Etika menggambarkan prinsip moral atau peraturan perilaku individu atau kelompok individu yang mereka akui. Etika ini berlaku ketika seseorang harus mengambil keputusan dan beberapa alternatif menyangkut prinsip moral. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Unsur penyajian laporan keuangan yang layak terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama adalah mistakes atau kecenderungan untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan. Kecenderungan bagi setiap perusahaan di Indonesia yang sering mengalami kesulitan dalam penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi merupakan sesuatu problematika tersendiri, dan hal ini merupakan sesuatu kondisi yang ada korelasinya memiliki keterkaitan antara penyusunan laporan keuangan dan sikap serta perilaku baik para penyaji maupun penggunanya. Yang kedua, disclosure atau pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan komponen sentral dari pelaporan keuangan dan memegang peran aktif dalam mengkomunikasikan efek dari berbagai transaksi serta kejadian-kejadian ekonomi lain bagi para pengambil keputusan. Untuk itu, laporan keuangan harus dapat
menyediakan informasi mengenai perusahaan dan operasinya kepada pihak yang berkepentingan sebagai basis dalam pengambilan keputusan yang disajikan secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang tercakup. Yang ketiga, cost dan benefit atau beban perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan itu sendiri dibuat oleh pihak manajemen yang memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan sehingga menghasilkan informasi bagi pihak-pihak terkait. Yang keempat, responsibility atau tanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan yang informatif bagi penggunanya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang E, pencucian uang dan suap. Pencucian uang dan suap adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pada umumnya, perilaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatan sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana. Yang pertama yakni tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010. Yang ketiga, dalam pasal 4 UU RI Nomor 8 2010 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Sekian yang bisa kami jelaskan. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.